jauh tentang penyakit menular seksual. Dalam pembelajaran kita kali ini, nanti saya akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan cabut undian, dia dapat bagian apa penyakitnya. Kemudian kalian cari penyakit yang menjadi bagian kelompok masing-masing, ditulis nanti di dalam kertas, kemudian ditempelkan. Selanjutnya nanti dari masing-masing kelompok itu akan datang berkunjung ke teman-temannya untuk mendapatkan data tentang penyakit menular seksual. Seperti itu. Kemudian penilaian yang akan saya lakukan dalam pembelajaran kali ini yaitu ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian dalam bekerja sama di dalam satu kelompok? Harus saling menghargai, ya. Kemudian jujur, penuh semangat, seperti itu. Kemudian yang penilaian kedua adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan LK yang ada. Ya, jadi lembar kerjanya nanti akan saya bagi. Kalian mengisi nama-nama penyakit sesuai dengan petunjuk yang terdapat di LK. Kemudian penilaian yang ketiga adalah tugas akhir kalian membuat poster tentang penyakit menular seksual yang kalian upload di dalam medsos. Jangan lupa tag dulu. Paham? Nah, oke. Kemudian sebelum saya lanjut, saya ingin memanggil memori kalian kembali tentang materi sistem reproduksi. Kenapa harus tahu yang kemarin? Karena kita berbicara penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu erat kaitannya dengan organ reproduksi. Siapa yang masih ingat organ reproduksi yang terdapat pada perempuan? Dika? Selain vagina apa? Tuba Fallopi. Kemudian apa lagi? Ovarium. Kemudian apa lagi? Uterus. Jadi ada 4 bagian utama, yaitu apa saja? Vagina, ovarium, tuba Fallopi, dan uterus. Sekarang yang pada laki-laki, organ reproduksinya apa saja? Penis, vas deferens. Kemudian apa lagi? Testis. Kemudian epididymis. Uretra. Jadi kalian yang kemarin itu jangan lupa, karena kita akan bicara tentang penyakit menular seksual, artinya penyakit-penyakit yang menyerang organ-organ seksual. Nah, kemudian apa sebenarnya manfaat kita belajar ini? Kok kita harus belajar sih tentang penyakit menular seksual? Kira-kira kita belajar ini tujuannya apa? Ayo, untuk apa? Kalau kita harus tahu penyakit menular seksual, kok kita harus belajar supaya agar bisa mencegahnya, agar bisa menghindarinya, kata Revita. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kita harus belajar supaya apa? Supaya kita bisa tahu. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Manfaatnya adalah supaya kita tahu nih, oh ternyata itu di luar ada penyakit menular seksual yang namanya ABCD. Kemudian seperti yang dikatakan Revita, berarti kalau kita sudah tahu, kita bisa mencegah supaya diri kita tidak tertular. Sampai ini jelas? Jelas. Nah, kemudian yang berikut ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan setelah kita belajar, kalian bisa mengidentifikasi nama-nama penyakit menular seksual. Yang kedua, kalian bisa mengelompokkan dia. Manakah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus? Manakah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri? Dan manakah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit atau jamur? Yang ketiga, kalian mampu menganalisis ciri-ciri dari penderita PMS dan bagaimana upaya pencegahannya. Ini adalah 3 poin yang Ibu harapkan selesai kita belajar kalian menjadi paham. Oke. Kemudian yang berikut. Nah, ini perhatikan gambar yang ada
Gambarnya jelas, orang? Jelas. Oke. Sekarang gambar yang pertama, Putra. Gambar yang pertama menunjukkan apa? Hah? Nyeri. Nyeri pada organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, coba siapa? Ya, sariawan. Yang ketiga, jamur pada lidah. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar tersebut, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pikirkan dari gambar-gambar ini? Kok bisa ya orang itu kena penyakit tersebut? Kok ngeri ya kalau kita kena penyakit tersebut? Nah ini, jadi ini adalah sedikit saja gambaran dari para penderita penyakit menular seksual. Masih banyak gambar ya yang lain. Nah kemudian yang berikut saya akan bikin undian berhadiah. Tapi sebelumnya kalian silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Ayo bergerak. Duduk dengan kelompoknya, diatur mejanya. Sudah? Kelompoknya Denny, dapat materi apa? RPS. Dulu tasnya ditaruh dong. Namanya kamu udah mau pulang. Revita dapat apa? Kandidiasis. Jessy? Kandidia. KPT. Kelompok yang mana dapat? Gonore. Nah, selanjutnya setelah kalian mendapatkan materi tersebut, kemudian saya bagikan ini lembar LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok ambil. Dua ya, yang kelompok dua. Wih, kok dulu? Sudah ya, itu saya sudah bagi masing-masing dua. Kemudian yang berikut adalah kalian silakan mencari informasi terkait dengan penyakit yang menjadi bagian kelompok kalian. Kemudian kalian tuliskan di kertas ini. Bisa? Bisa. Masing-masing kelompok ambil tulisannya.
Tulis dulu tadi sana Bang. Sudah? Perhatikan di sini. Jadi yang kalian cari ini ya. Nama penyakit tadi kalian kan sudah pilih ya. Kemudian penyebabnya apa? Kemudian poin ketiga, ciri-ciri penderita dari penyakit tersebut bagaimana? Kemudian yang keempat adalah upaya pencegahan. Usahakan bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Ada yang mencari, ada yang menulis, membantunya ya, seperti itu. Nggak masalah, yang penting isinya benar ya.
Apa? Di sini tulis jenis, berarti dia dapat dulunya sih. Sampai dari situ. Setelah jenis, kemudian ciri-cirinya. Habis ciri-cirinya, kemudian upaya mencegah.
Bajunya kurang. Ini kayak masuk ke bagian kesejukan sama. Ada lagi yang sudah? Baru beberapa semua? Belum. Oke. Lima menit lagi ya. 5 menit. Kita bikin gini dulu. Ayo, dikit. Kelompok kalian tempel di sini ya? Ayo cepat. Kelompok yang kita sudah tinggal warna yang mana itu? Mau diwarnai. Nama virusnya apa? Ini kan virus, tapi nama virusnya apa? Iya, tulis. Terus di bawah sini aja, di bawah sini. Nah, nama virusnya virus apa? Itu nanti kan belum tanya ke temannya. Tanya ke teman dulu, ya kan? Sudah? Ayo nih ditempel. Johan, tempel. Oh, sudah sana saja. Ini ya. Ini loh. Dari jelas. Thank you.
Ayo. Ya. Satu, tempel, tempelkan. Dengan rambut, tempelkan di rambut. Tarik keluar. Itu juga baru.
Sudah? Sudah siap yang bertugas menjaga? Sudah. Sekarang saya mulai dari kelompoknya Farah. Ya, kelompoknya Farah mulai di tempatnya Putri. Bisa? Kemudian kelompoknya Nadia dan Yurika ke kelompoknya Jessie, silakan. Ya. Kemudian kelompoknya Jessica dan Cinta di kelompoknya Rita. Kelompoknya Dewi, ya Dewi ke sini. Ya. Kelompoknya Rita ke bagian ujung. Jadi ingat, kalian dari perhatikan dari informasi sebanyak-banyaknya ya. Silakan tanya untuk mengisi lembar kerjanya. Isi lembar kerjanya, silakan ya. Itu ada dua, jadi satu menulis yang bagian atas, tapi bagian bawah. Waktu berkunjung masing-masing hanya 5 menit. Ya, hanya 5 menit. Silakan kalian bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Masuk? Saya berikan waktu paling lama 5 menit. Kelompoknya Yurika sudah? Kelompoknya sudah? Farah? Nanti akhirnya nanti ya. Ini pelajaran bukan selfie. Ya, silakan geser. Geser. Dan kelompok ini bergeser. Ya.
Jam itu. Oh, bukan. Oke. Jam itu kan tidak. Jam. Kita pakai gambar ramai dan gambar. Sudah? Belum. Masih ada belum. Bangga. Sini lagi. Kita punya sendiri number. Sudah? Sudah sekarang? Kalian kan kembali ke rumahmu masing-masing. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya, bawa punyamu sendiri ke kelompok untuk ditulis. Oke? Ya, silakan bawa di kelompokku untuk ditulis. Ini Bu. Ya, bawa di kelompokku. Kamu hanya di kelompokku saja kan? Ya, jadi bawa itu. Ya. Silakan kalian
Siapa yang sudah? Oke, tahan. Nanti kita diskusikan tadi dengan satu kelas. Ya, satu kelas.
Menggunakan kondom tes kesehatan rutin. Menggunakan kondom dan memeriksa kesehatan secara rutin. Oke. Jadi itu adalah kesimpulannya kita. Kemudian saya bagikan ini. Coba kita berdiri, kita nyanyi bersama. Tahu lagu Balon Tua dari mana? Tahu, Bu. Ya. Nih. Kita refleksikan pelajaran kita hari ini. Udah foto berapa kali? Oke. Sudah ready? Kalian tontonkan satu kali, kalian dengarkan ya. Jadi lagu ini adalah lagu tentang penyakit menular seksual yang menggunakan nada irama baruku ada di 5. Lagunya begini. Penyakit apa? Penyakit menular seksual ada banyak jenisnya. HPV, sifilis, AIDS, gonorrea, kandidiasis, herpes simplex dan chlamydia. Ada juga trichomoniasis. Mari kita bersama selalu jaga kesehatan. Bisa? Oke, kita tes. 1, 2, 3. Penyakit menular seksual ada banyak jenisnya. HPV, sifilis, AIDS, gonorrea, kandidiasis, herpes simplex dan chlamydia. Ada juga trichomoniasis. Mari kita bersama selalu jaga kesehatan. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, sekarang saya ingin tanya sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, bagaimana perasaan kalian? Sangat senang. Sangat senang, biasa aja. Nih, kemudian kira-kira setelah kita mempelajari ini, begitu kita kembali ke masyarakat, apa yang harus kalian lakukan? Saya tanya. Ayo, kalau kamu ke masyarakat, apa yang harus kamu lakukan? Setelah tahu ini, kan? Observasi. Apa? Kalau kamu sudah tahu, kamu apakan ini ilmu yang kamu punya? Beritahu, mengedukasi orang lain, tetapi dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang santun supaya orang tidak marah. Jadi banyak manfaat kita belajar ini, terutama adalah untuk menjaga diri kita sendiri agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian sebagai tugas akhir adalah kalian mengerjakan poster yang dibuat. Kalian bisa menggunakan Canva, kemudian dan lain sebagainya. Untuk membuat itu kalian bisa berkomunikasi dengan guru TIK, ada Pak Andika. Kemudian kalimat-kalimat yang di poster seperti apa kalian bisa berkomunikasi dengan Ibu Rosalina sebagai guru bahasa Indonesia. Kalian buat, rancang semenarik mungkin, di-upload di media sosial dan tag nama Ibu. Bisa paham? Bisa. Tugas per kelompok. Jadi saya pikir pembelajaran kita cukup sampai dengan di sini. LKPD-nya tolong dikumpul untuk saya ambil nilainya. Ya, dengan hasil karya kalian ini bisa dikumpul.
Lagunya dibawa pulang. Lagunya dibawa Kumpul sini. Duduknya kembali ke depan. Kita persiapan berdoa. Siapa yang berdoa? Angkat tangan berdoa. Siapa yang bersedia angkat tangan berdoa? Silakan duduk. Sebelum kita mulai kita berdoa supaya kita bisa tiba semua dalam keadaan selamat. Teman-teman kita mulaikan doa. Doa selesai. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan dengan materi yang baru yaitu pewarisan sifat atau genetika. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Silakan.